Lakukan ini sebelum tidur dan saksikan keajaiban. Terjadi di pagi hari. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu pendapat Anda. Apakah Anda pernah mencoba memprogram ulang pikiran sebelum tidur? Teknik apa yang Anda gunakan untuk menarik kelimpahan dan mengubah realitas Anda? Tulis di komentar, karena berbagi pengalaman akan memperkaya kita semua. Sekarang, mari kita selami metode malam yang kuat ini yang dapat mengubah hidup Anda. Malam adalah momen sakral, jembatan antara hari yang berakhir dan hari yang akan datang. Ini bukan hanya waktu untuk beristirahat, tetapi juga kesempatan luar biasa untuk memprogram ulang pikiran kita. Setiap hari, pikiran kita dibanjiri oleh ribuan pikiran, rangsangan, dan kekhawatiran. Namun, ketika malam tiba dan dunia menjadi sunyi, sesuatu yang ajaib terjadi. Kesadaran kita perlahan menghilang, dan alam bawah sadar mengambil alih. Dalam keadaan inilah kita dapat bekerja dengan lebih kuat pada realitas batin kita, yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan kita di dunia luar. Pikiran bawah sadar adalah bagian terdalam dari diri kita, yang mengendalikan keyakinan, kebiasaan, dan reaksi otomatis kita. Sepanjang hari, pikiran sadar kita sibuk mengelola arus informasi, mengambil keputusan, dan merespons peristiwa kehidupan. Namun, pada malam hari, ketika tubuh rileks dan kesadaran meredup, alam bawah sadar menjadi sangat reseptif. Pikiran terakhir, yang kita miliki sebelum tidur, memiliki dampak besar, karena diserap tanpa filter dan diproses jauh di dalam psikis kita. Pernahkah Anda tidur dengan sebuah masalah di pikiran, dan bangun di pagi hari dengan perspektif baru, atau bahkan solusi yang jelas? Ini terjadi karena alam bawah sadar terus bekerja saat kita tidur. Ia seperti seorang tukang kebun yang, di malam hari, merawat benih yang kita tanam di siang hari. Jika kita menanam pikiran tentang ketakutan, keraguan, dan negativitas, itulah yang akan tumbuh dalam realitas kita. Tetapi jika kita memilih untuk memberi makan pikiran kita dengan kelimpahan, rasa syukur, dan kesuksesan, kita akan memanen hasilnya di pagi hari. Itulah sebabnya sangat penting untuk memperhatikan apa yang kita pikirkan dan rasakan sebelum tidur. Jika kita tidur dengan kekhawatiran, penyesalan, atau dendam, alam bawah sadar kita akan memprosesnya selama berjam-jam dan memperkuatnya. Hal ini dapat membuat kita bangun dengan perasaan cemas atau terbebani tanpa mengetahui alasannya. Sebaliknya, jika kita tidur dengan pikiran yang penuh kepercayaan, cinta, dan rasa syukur, pikiran kita akan bekerja ke arah itu, mempersiapkan kita untuk menjalani hari yang lebih positif dan produktif. Ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa otak melewati berbagai fase sebelum memasuki tidur nyenyak. Khususnya, transisi dari keadaan terjaga ke tidur ditandai oleh gelombang otak alfa dan theta, dua frekuensi yang meningkatkan kreativitas, intuisi, dan pembelajaran. Dalam momen-momen inilah alam bawah sadar paling terbuka untuk menerima masukan baru dan mengubahnya menjadi pola pikir yang bertahan lama. Memanfaatkan keadaan ini berarti memiliki akses ke pintu gerbang yang kuat untuk perubahan pribadi. Lalu, bagaimana kita bisa menggunakan pengetahuan ini untuk keuntungan kita? Langkah pertama adalah menyadari pikiran kita di malam hari. Jika kita menyadari bahwa pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran atau emosi negatif, kita dapat menghentikan pola tersebut dan menggantinya dengan pikiran yang lebih membangun. Salah satu metode efektif adalah latihan rasa syukur. Sebelum tidur, kita bisa membuat daftar mental dari 3 hal yang kita syukuri. Latihan sederhana ini langsung mengubah getaran kita dan mengirimkan sinyal positif ke alam bawah sadar. Teknik lain yang sangat kuat adalah visualisasi. Tepat sebelum tidur, kita bisa menutup mata dan membayangkan secara detail kehidupan yang kita inginkan. Kita bisa melihat diri kita bahagia, sukses, sehat, dan dikelilingi oleh kelimpahan. Alam bawah sadar tidak membedakan antara realitas dan imajinasi. Apa yang kita lihat dalam pikiran kita dianggap sebagai kenyataan. Seiring waktu, praktik ini akan mengubah keyakinan kita yang terdalam, membuat manifestasi dari apa yang kita inginkan menjadi lebih mungkin terjadi. Pernyataan positif juga merupakan alat luar biasa. Mengulang frasa seperti, "Saya layak untuk sukses dan kelimpahan. Setiap hari, hidup saya semakin baik." Atau,
Saya damai dengan diri sendiri dan dunia akan menciptakan koneksi saraf baru yang memperkuat keyakinan yang memberdayakan. Jika diucapkan dengan keyakinan sebelum tidur, pernyataan ini akan meresap ke alam bawah sadar dan bekerja untuk kita sepanjang malam. Selain itu, penting untuk menghindari paparan terhadap konten negatif sebelum tidur. Menonton berita yang mengkhawatirkan, bertengkar, atau menelusuri media sosial dengan perasaan iri atau frustrasi hanya akan meracuni pikiran bawah sadar kita, memengaruhi suasana hati dan energi kita untuk hari berikutnya. Sebaliknya, menghabiskan menit-menit terakhir hari dengan membaca buku inspiratif, bermeditasi, atau sekadar berdiam dalam keheningan batin dapat memberikan perbedaan besar. Dalam tradisi Buddhis, malam dipandang sebagai waktu penyucian dan kelahiran kembali. Menurut Dharma, setiap malam adalah akhir dari satu siklus, dan setiap pagi adalah awal baru, sebuah kesempatan untuk memulai lagi dengan pikiran yang lebih jernih dan hati yang lebih ringan. Jika kita menumbuhkan keadaan pikiran yang positif, sebelum tidur kita akan bangun dengan lebih selaras dengan sifat sejati kita, yang terdiri dari kedamaian, kebahagiaan, dan kebijaksanaan. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah niat. Sebelum tidur, kita bisa menyatakan dengan tekad bahwa tidur kita akan menyegarkan, bahwa alam bawah sadar kita akan bekerja demi kebaikan kita, dan bahwa kita akan bangun dengan perasaan terinspirasi dan penuh energi. Tindakan sederhana untuk menetapkan niat ini mengarahkan pikiran kita ke hasil yang positif, meningkatkan kemungkinan kita benar-benar mengalaminya. Kekuatan malam dan pikiran bawah sadar sangatlah besar, namun hanya sedikit orang yang menggunakannya secara sadar. Terlalu sering, kita membiarkan pikiran kita mengembara sebelum tidur, tanpa menyadari bahwa pikiran-pikiran itu sedang menanam benih untuk masa depan kita. Namun jika kita belajar mengarahkan perhatian kita dengan sengaja, kita dapat mengubah malam menjadi alat yang ampuh untuk pertumbuhan pribadi. Setiap malam adalah kesempatan untuk memprogram ulang diri kita, melepaskan apa yang tidak lagi kita butuhkan, dan memberi makan pikiran kita dengan pemikiran tentang kelimpahan dan ketenangan. Hidup tidak lain adalah cerminan dari dunia batin kita, dan jika kita belajar merawatnya pada saat yang paling rentan dalam sehari, yaitu sebelum tidur, kita akan mulai melihat perubahan luar biasa dalam realitas kita. Visualisasi adalah salah satu alat terkuat yang kita miliki untuk mengubah realitas kita. Pikiran kita tidak membedakan antara apa yang kita lihat di dunia luar dan apa yang kita bayangkan dengan jelas dalam pikiran kita. Ketika kita memvisualisasikan sesuatu dengan intensitas dan keterlibatan emosional, alam bawah sadar kita menerimanya sebagai kenyataan dan mulai bekerja untuk membawanya ke dalam pengalaman nyata kita. Inilah prinsip dasar yang mendasari hukum tarik-menarik dan kekuatan niat. Dan malam hari, ketika alam bawah sadar paling reseptif, adalah kesempatan ideal untuk mempraktikkan visualisasi secara efektif. Bagi banyak orang, visualisasi mungkin tampak seperti permainan mental belaka, sesuatu yang abstrak dan tidak konkret, tetapi sebenarnya ini adalah teknik luar biasa yang memiliki dasar ilmiah. Banyak penelitian menunjukkan bahwa atlet kelas dunia menggunakan visualisasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Membayangkan secara mental perlombaan yang sempurna, tembakan yang sukses, atau penampilan yang sempurna mengaktifkan area otak yang sama, seperti jika tindakan itu benar-benar dilakukan. Ini berarti bahwa ketika kita memvisualisasikan sesuatu dengan jelas dan mendetail, otak kita sebenarnya sedang menciptakan koneksi saraf baru yang mempersiapkan kita untuk mengalami hal tersebut. Kunci visualisasi yang efektif bukan hanya melihat gambaran dalam pikiran, tetapi juga melibatkan emosi. Emosi adalah bahasa alam bawah sadar. Jika kita hanya membayangkan sesuatu tanpa merasakan emosi apapun, pesan itu akan tetap dangkal. Tetapi jika kita dapat merasakan emosi telah mencapai apa yang kita inginkan, maka getaran kita akan berubah, dan kita akan mulai menariknya lebih cepat. Energi yang kita pancarkan adalah energi yang kita terima kembali. Jika kita sudah merasa kaya, realitas kita akan mulai mencerminkan kondisi ini. Jika kita sudah merasa bahagia dan terpenuhi, kita akan menarik situasi dan orang-orang yang memperkuat perasaan ini. Sebelum tidur, ketika pikiran berada dalam keadaan rileks dan gelombang otak melambat, inilah saat yang tepat untuk mempraktikkan visualisasi.
Langkah pertama adalah memilih apa yang ingin kita wujudkan. Bisa berupa tujuan spesifik, seperti pekerjaan baru, hubungan yang harmonis, rumah impian, atau sekadar perasaan kesejahteraan dan kelimpahan. Apapun keinginan kita, penting untuk memiliki niat yang jelas dan spesifik. Setelah memilih tujuan, tutuplah mata dan mulailah menciptakan gambaran hidup tentang apa yang kita inginkan. Kita harus benar-benar tenggelam dalam adegan itu, seolah-olah itu adalah film di mana kita adalah tokoh utamanya. Jika, misalnya, keinginan kita adalah sukses dalam bidang profesional tertentu, kita bisa membayangkan diri kita berada di kantor ideal kita, dikelilingi oleh rekan kerja yang menghormati kita, dan melakukan pekerjaan yang kita cintai. Kita bisa melihat saldo rekening bank kita bertambah, melihat nama kita dikaitkan dengan penghargaan penting, dan merasakan kepuasan karena telah mencapai kesuksesan. Namun, bagian terpenting dari visualisasi bukan hanya melihat, tetapi juga merasakan. Kita harus bertanya pada diri sendiri, bagaimana perasaan saya jika saya telah mendapatkan apa yang saya inginkan? Emosi apa yang akan saya rasakan? Sukacita, rasa syukur, antusiasme, ketenangan batin? Sangat penting untuk benar-benar tenggelam dalam emosi ini karena emosi inilah yang memberi kekuatan pada visualisasi. Semakin kita dapat merasakan emosi pencapaian, semakin alam bawah sadar, kita menerima gambaran itu sebagai kenyataan yang sudah ada. Satu aspek yang sering diremehkan banyak orang adalah konsistensi dalam praktik. Memvisualisasikan satu kali saja, mungkin memberikan dorongan energi kecil, tetapi untuk mendapatkan hasil yang nyata, kita harus mengulang latihan ini setiap malam dengan konsistensi. Alam bawah sadar belajar melalui pengulangan, sama seperti saat kita mempelajari keterampilan baru. Semakin sering kita mengulang suatu pemikiran, semakin itu menjadi keyakinan yang tertanam dalam diri kita. Latihan visualisasi yang dapat langsung diterapkan oleh siapapun adalah sebagai berikut. Sebelum tidur, tutuplah mata dan tarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk merilekskan tubuh dan pikiran. Kemudian, bayangkan layar besar di depan kita, seperti layar bioskop. Di layar ini, kita melihat versi terbaik dari diri kita, yang sudah memiliki semua yang kita inginkan. Kita mengamati gambar ini dengan penuh perhatian, menambahkan detail yang semakin jelas. Setelah mengamati adegan ini selama beberapa menit, kita bisa melangkah lebih jauh, masuk ke dalam gambar tersebut, menjadi bagian darinya. Kita bukan lagi penonton, tetapi pemeran utama. Kita merasakan sensasi dalam tubuh kita di realitas itu, mendengar suara di sekitar kita, mencium aroma, dan mengalami adegan itu seolah nyata. Pada titik inilah visualisasi menjadi paling kuat, karena alam bawah sadar mulai benar-benar mempercayainya. Trik lain yang efektif adalah mengakhiri visualisasi dengan tindakan simbolis. Kita bisa membayangkan menyegel adegan itu dengan gerakan penutup, seperti berjabat tangan, membuka pintu, atau memeluk seseorang dengan rasa syukur. Detail kecil ini membantu pikiran kita merekam pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang lengkap dan nyata. Setelah mempraktikkan visualisasi, penting untuk melepaskan keinginan dengan kepercayaan penuh. Salah satu kesalahan umum adalah terus-menerus mengkhawatirkan kapan dan bagaimana keinginan itu akan terwujud. Tugas kita bukanlah mengendalikan prosesnya, tetapi percaya bahwa alam bawah sadar dan alam semesta sedang bekerja untuk kita. Banyak orang yang telah menerapkan praktik ini dengan konsisten melaporkan perubahan luar biasa dalam hidup mereka. Ada yang menarik peluang kerja baru, menemukan rumah yang sempurna, atau meningkatkan kondisi keuangan mereka tanpa usaha yang tampak jelas. Ini bukan sihir, tetapi kemampuan pikiran untuk mempengaruhi realitas melalui fokus dan energi. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari visualisasi sebelum tidur, ada baiknya mengombinasikan praktik ini dengan kebiasaan positif lainnya. Misalnya, menulis keinginan kita dalam jurnal sebelum tidur akan semakin memperkuat prosesnya. Mendengarkan musik yang menenangkan atau afirmasi positif juga dapat membantu menciptakan kondisi mental yang ideal untuk pemrograman ulang bawah sadar yang efektif. Akhirnya, penting untuk diingat bahwa visualisasi tidak boleh menjadi pengalaman yang dipaksakan atau menimbulkan stres. Ini harus menjadi momen yang menyenangkan,
sebuah ritual malam yang memungkinkan kita untuk bermimpi tanpa batas dan terhubung dengan versi terbaik dari diri kita sendiri. Seiring waktu, ini akan menjadi kebiasaan alami, dan hasilnya akan mulai terwujud dengan semakin jelas. Setiap malam, kita memiliki kesempatan untuk menanam benih realitas masa depan kita. Jika kita memilih untuk memvisualisasikan kelimpahan, kesuksesan, dan kebahagiaan, kita sedang mengirimkan sinyal yang jelas ke bawah sadar kita tentang apa yang ingin kita tarik ke dalam hidup kita. Pikiran kita adalah taman tempat tumbuhnya, buah-buah keberadaan kita, dan visualisasi adalah air yang menyiraminya. Semakin kita merawat taman ini, semakin kita akan melihat keajaiban bermekaran di sekitar kita. Rasa syukur adalah salah satu kekuatan paling besar yang dapat kita gunakan untuk mengubah hidup kita. Ini adalah energi yang mampu meningkatkan getaran kita, menarik pengalaman positif, dan mengubah cara kita memandang realitas. Rasa syukur bukan hanya sekadar mengucapkan terima kasih atas apa yang kita miliki, tetapi juga masuk ke dalam keadaan penghargaan mendalam yang memungkinkan kita menarik lebih banyak alasan untuk bersyukur. Malam hari, tepat sebelum tidur, adalah waktu yang ideal untuk mempraktikkan rasa syukur dengan penuh kesadaran, karena pada saat ini, alam bawah sadar kita lebih reseptif dan siap menyerap pikiran serta emosi yang kita berikan. Banyak orang menjalani hari-hari mereka dengan pola pikir kekurangan, berfokus pada apa yang tidak mereka miliki, pada apa yang salah, pada kesulitan dan kekhawatiran mereka. Sikap seperti ini menciptakan lingkaran setan karena fokus kita menentukan apa yang kita tarik. Jika kita terus-menerus memikirkan kekurangan, kita akan terus mengalami kekurangan. Sebaliknya, jika kita berfokus pada apa yang sudah kita miliki dan merasa sangat bersyukur untuk itu, kita mulai memperluas energi tersebut dan menarik lebih banyak kelimpahan. Sebelum tidur, meluangkan beberapa menit untuk bersyukur dapat membawa dampak luar biasa dalam hidup kita. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan menutup mata dan secara mental mengulas kembali hari kita, menemukan setidaknya 3 hal yang bisa kita syukuri. Tidak harus sesuatu yang luar biasa. Bahkan momen-momen kecil kebahagiaan, senyuman, dari seseorang, makanan yang lezat, atau matahari terbenam yang indah bisa menjadi sumber rasa syukur. Yang terpenting adalah benar-benar merasakan perasaan apresiasi itu dan membiarkannya meresap ke dalam diri kita. Semakin kita bisa merasakan rasa syukur yang tulus, semakin alam bawah sadar kita mencatat pesan bahwa hidup kita sudah penuh dengan hal-hal luar biasa. Dan karena alam bawah sadar menciptakan realitas berdasarkan informasi yang diterimanya, ia akan mulai bekerja untuk menarik lebih banyak pengalaman positif. Inilah prinsip hukum tarik-menarik. Energi yang kita pancarkan adalah energi yang kembali kepada kita. Selain rasa syukur, praktik kuat lainnya yang bisa kita integrasikan ke dalam rutinitas malam kita adalah penggunaan afirmasi positif. Afirmasi adalah kalimat yang kita ulangi dengan tujuan untuk memprogram ulang alam bawah sadar kita dan mengubah keyakinan yang membatasi. Sepanjang hari, kita sering terpapar pada pikiran negatif, baik dari dalam diri kita sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Pikiran-pikiran ini bisa menciptakan keyakinan yang menghambat potensi kita dan membuat kita tetap terjebak dalam pola pikir yang tidak produktif. Afirmasi malam hari berfungsi untuk melawan pola pikir tersebut dan menggantinya dengan keyakinan yang memberdayakan. Ketika kita mengulang sebuah afirmasi dengan keyakinan dan keterlibatan emosional, alam bawah sadar kita mulai menerimanya sebagai kebenaran. Seiring waktu, keyakinan baru ini mengakar dalam diri kita dan mulai terwujud dalam realitas kita. Afirmasi yang paling efektif adalah yang berhubungan dengan keadaan batin kita, kelimpahan kita, dan kemampuan kita untuk menarik hal-hal terbaik dalam hidup. Beberapa contoh afirmasi yang bisa diulang sebelum tidur adalah, saya bersyukur atas segala yang saya miliki dan atas segala yang akan datang ke dalam hidup saya. Setiap hari saya menjadi semakin bahagia, sehat, dan makmur. Saya pantas mendapatkan kelimpahan dalam setiap aspek kehidupan saya, dan saya menerimanya dengan sukacita. Alam semesta mendukung dan membimbing saya menuju kebaikan tertinggi saya. Saya tidur dengan damai,
mengetahui bahwa segalanya berjalan ke arah yang benar. Kalimat-kalimat ini, jika diulang secara konsisten setiap malam, akan menciptakan jejak baru di dalam alam bawah sadar. Jika pada awalnya hanya terdengar seperti kata-kata, dengan waktu dan latihan, mereka akan menjadi keyakinan yang mendalam yang memengaruhi sikap dan tindakan kita sehari-hari. Salah satu metode yang lebih kuat untuk membuat afirmasi ini semakin efektif adalah dengan menggabungkannya dengan pernapasan sadar. Sebelum tidur, kita bisa berbaring dengan nyaman, menutup mata, dan mulai bernapas dalam-dalam. Saat menghirup, kita bisa membayangkan bahwa kita menyerap energi positif, cahaya, dan ketenangan. Saat menghembuskan napas, kita bisa membayangkan bahwa kita melepaskan ketegangan, ketakutan, dan pikiran negatif. Pada saat ini, kita mulai mengulang afirmasi kita secara perlahan dan dengan penuh niat, menyinkronkannya dengan napas kita. Misalnya, saat menarik napas, kita bisa berkata dalam hati, "Saya layak mendapatkan cinta dan kelimpahan." Saat menghembuskan napas, kita bisa merasakan pelepasan atas segala keraguan dan ketakutan. Metode ini membantu menenangkan pikiran dan mengukuhkan afirmasi ke dalam alam bawah sadar kita dengan lebih dalam. Untuk menjadikan praktik ini sebagai kebiasaan yang alami dan transformatif, konsistensi sangatlah penting. Perubahan tidak terjadi dalam satu hari, tetapi dengan repetisi dan dedikasi. Strategi yang baik adalah menciptakan ritual malam kecil yang mencakup rasa syukur dan afirmasi. Hanya 5 hingga 10 menit setiap malam sudah cukup untuk membawa manfaat luar biasa dalam hidup kita. Cara lain untuk memperkuat efek dari praktik ini adalah dengan menulis afirmasi di dalam jurnal sebelum tidur. Menuliskan pikiran kita membantu kita untuk lebih fokus pada niat kita dan memberi lebih banyak kekuatan pada kata-kata yang kita ucapkan. Setiap malam, kita bisa meluangkan beberapa menit untuk menuliskan 3 hal yang kita syukuri dan beberapa afirmasi yang sesuai dengan suasana hati kita. Dengan ketekunan dan niat yang jelas, praktik ini akan menjadi bagian alami dari hidup kita, membantu kita menciptakan masa depan yang lebih cerah dan penuh kelimpahan. Yang terpenting adalah melakukannya dengan rasa percaya dan keterbukaan, tanpa ekspektasi yang kaku. Rasa syukur dan afirmasi bekerja lebih efektif ketika disertai dengan perasaan ringan dan gembira, bukan dengan keinginan yang terburu-buru untuk melihat hasil segera. Semakin kita bisa rileks dan mempercayai prosesnya, semakin cepat kita akan melihat perubahan dalam hidup kita. Banyak orang yang telah mengadopsi rutinitas malam ini melaporkan peningkatan signifikan dalam suasana hati mereka, hubungan mereka, bahkan dalam peluang finansial mereka. Alasannya sederhana. Dengan mengubah keadaan batin kita mengubah cara kita menghadapi kehidupan dan situasi yang muncul. Sikap penuh syukur dan percaya membawa kita untuk membuat keputusan yang lebih baik, melihat peluang yang sebelumnya terlewatkan, dan menarik pengalaman yang mencerminkan getaran baru kita. Setiap malam adalah kesempatan untuk menulis ulang takdir kita. Kita bisa memilih untuk tidur dengan pikiran penuh ketakutan dan ketidakpastian. Atau kita bisa memilih untuk memasuki keadaan syukur dan kepercayaan diri. Memprogram pikiran kita untuk masa depan yang penuh kelimpahan dan kebahagiaan. Keputusan ada di tangan kita. Dengan kekuatan rasa syukur dan afirmasi, kita bisa menciptakan kehidupan yang benar-benar kita inginkan. 5 menit pertama dan terakhir sebelum tidur adalah momen yang sangat kuat untuk menanamkan dalam alam bawah sadar kita pikiran dan keyakinan yang ingin kita jadikan bagian dari realitas kita. Dalam waktu singkat ini, pikiran berada dalam kondisi antara terjaga dan tidur, di mana ia lebih terbuka menerima informasi tanpa hambatan dari pemikiran kritis. Ini berarti bahwa apa yang kita pikirkan dan rasakan dalam menit-menit ini akan berdampak mendalam pada keyakinan kita dan, pada akhirnya, pada hidup kita. Banyak orang tidur dengan pikiran penuh kekhawatiran, keraguan, dan kecemasan. Ini adalah kesalahan besar karena apa yang kita ulangi dalam pikiran sebelum tidur akan diserap oleh alam bawah sadar dan diulang dalam bentuk pola pikir, emosi, dan perilaku. Jika kita tidur dengan memikirkan masalah, alam bawah sadar kita akan bekerja pada masalah itu sepanjang malam. Dan saat bangun, kita akan merasa lebih terbebani. Namun,
Jika kita menggunakan waktu ini untuk fokus pada gambaran sukses, ketenangan, dan kelimpahan, alam bawah sadar kita akan mulai membentuk realitas kita ke arah itu. Salah satu metode paling kuat untuk memprogram ulang alam bawah sadar di malam hari adalah autosugesti. Konsep ini telah diteliti oleh banyak ahli pikiran dan pengembangan diri, termasuk Emil Coué, yang mengatakan, "Setiap hari, dalam segala hal, saya menjadi semakin baik." Afirmasi sederhana ini, jika diulang dengan keyakinan sebelum tidur, dapat memberikan efek luar biasa pada alam bawah sadar. Karena kata-kata yang kita ucapkan atau pikirkan bukan sekadar suara, tetapi instruksi untuk pikiran kita. Autosugesti bekerja karena alam bawah sadar tidak membedakan antara realitas dan imajinasi. Ia menerima sebagai kebenaran apapun yang diulang dengan keyakinan yang cukup. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggunakan kata-kata dan pikiran yang mencerminkan realitas yang ingin kita ciptakan. Jika kita terus-menerus mengulang, "Saya penuh energi dan vitalitas. Saya menarik kelimpahan dengan mudah," atau "peluang datang kepada saya setiap hari," alam bawah sadar kita akan mulai bekerja untuk menyelaraskan realitas kita dengan afirmasi tersebut. Selain autosugesti, metode efektif lainnya adalah visualisasi. Sebelum tidur, kita bisa menutup mata dan membayangkan dengan jelas kesuksesan kita, kebahagiaan kita, dan kondisi ideal kita. Jika kita ingin lebih banyak kelimpahan finansial, kita bisa membayangkan diri kita menerima uang dengan mudah, mengelola sumber daya dengan bijaksana dan tenang. Jika kita ingin meningkatkan kesehatan kita, kita bisa membayangkan diri kita penuh energi, dengan tubuh yang sehat dan kuat. Aspek penting dalam visualisasi adalah melibatkan emosi. Tidak cukup hanya melihat gambar dalam pikiran kita harus merasakan kegembiraan, rasa syukur, dan keyakinan itu. Semakin nyata kita bisa membuat gambaran dalam pikiran kita, semakin mudah alam bawah sadar akan menerimanya sebagai kebenaran dan mulai mewujudkannya dalam hidup kita. Prinsip fundamental lain yang terkait dengan pemrograman ulang pikiran sebelum tidur adalah hukum sebab dan akibat, sebuah konsep yang sangat dalam filsafat Buddhisme. Menurut hukum ini, setiap tindakan, pikiran, dan emosi menciptakan konsekuensi, meskipun tidak selalu langsung. Realitas kita saat ini adalah hasil dari pikiran dan tindakan kita di masa lalu, dan masa depan kita akan ditentukan oleh apa yang kita pikirkan dan lakukan hari ini. Ketika kita memahami prinsip ini, menjadi jelas mengapa sangat penting untuk memilih dengan hati-hati pikiran yang kita tanam sebelum tidur. Jika kita menanam benih kepercayaan, kelimpahan, dan cinta, kita akan menuai hasil yang mencerminkan kualitas-kualitas ini. Sebaliknya, jika kita tidur dengan ketakutan, kemarahan, atau frustrasi, kita akan terus menciptakan situasi yang memperkuat emosi tersebut. Menerapkan hukum sebab dan akibat dalam pemrograman mental sebelum tidur berarti mengambil tanggung jawab atas pikiran kita, dan secara sadar memilih untuk mengarahkan pikiran ke arah yang kita inginkan. Ini bukan tentang menyangkal kesulitan atau mengabaikan masalah, tetapi melatih diri untuk melihat peluang daripada hambatan, pertumbuhan daripada kegagalan, kemungkinan daripada batasan. Sebuah latihan praktis yang bisa kita lakukan setiap malam sebelum tidur adalah riset mental. Selama beberapa menit, kita bisa meninjau hari yang telah berlalu dan mengamati pikiran serta emosi yang kita alami. Jika kita menyadari bahwa kita memiliki momen-momen keraguan, ketakutan, atau negativitas, kita bisa membayangkan menghapusnya seperti membersihkan papan tulis, lalu menggantinya dengan gambaran sukses, ketenangan, dan rasa syukur. Ini membantu mencegah pikiran negatif tertanam dalam alam bawah sadar dan memperkuat pikiran positif. Teknik lain yang sangat kuat adalah menulis afirmasi tertentu di selembar kertas dan membacanya sebelum tidur. Ini membantu alam bawah sadar untuk fokus pada tujuan yang jelas dan bekerja untuk mencapainya selama malam hari. Misalnya, jika kita ingin meningkatkan rasa percaya diri kita bisa menulis, "Setiap hari saya merasa semakin percaya diri dengan diri saya sendiri dan kemampuan saya." Jika kita ingin menarik lebih banyak peluang, kita bisa menulis, "Saya terbuka untuk menerima kelimpahan dan kesuksesan dalam segala bentuk." Dengan menerapkan teknik-teknik ini secara konsisten, kita bisa membawa perubahan luar biasa dalam hidup kita. Alam bawah sadar adalah alat yang sangat kuat.
Dan dengan memanfaatkan momen-momen sebelum tidur untuk menanamkan pikiran positif, kita sedang menciptakan masa depan yang lebih cerah, lebih bahagia, dan lebih sejahtera. Elemen kunci agar setiap praktik pemrograman ulang pikiran di malam hari menjadi efektif adalah konsistensi. Melakukannya sekali saja tidak cukup, karena alam bawah sadar dibentuk oleh pengulangan. Sama seperti kita tidak bisa mengharapkan hasil instan setelah satu kali latihan di gym, kita juga tidak bisa berharap untuk mengubah pola pikir kita secara mendalam hanya dengan satu malam afirmasi dan visualisasi. Namun, dengan praktik yang dilakukan setiap hari, perubahan menjadi sesuatu yang tidak terelakkan. Terakhir, penting untuk diingat bahwa alam bawah sadar juga bekerja melalui tubuh dan emosi. Jika kita tidur dalam keadaan tegang atau stres, akan lebih sulit untuk mencapai kondisi mental yang positif. Oleh karena itu, menciptakan ritual malam yang membantu kita rileks sebelum memulai pemrograman ulang pikiran bisa sangat bermanfaat. Ini bisa berupa meditasi singkat, beberapa tarikan napas dalam, mendengarkan musik yang menenangkan, atau membaca buku yang menginspirasi. Yang paling penting adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan kita memasuki keadaan tenang dan reseptif. Setiap malam kita memiliki kesempatan untuk menulis ulang masa depan kita. Kita bisa memilih untuk membiarkan pikiran acak sepanjang hari memengaruhi alam bawah sadar kita. Atau kita bisa secara sadar mengarahkannya menuju realitas yang lebih makmur, bahagia, dan memuaskan. Kekuatan pemrograman ulang pikiran di malam hari sangatlah besar, dan begitu kita mulai menggunakannya dengan niat dan konsistensi, hasilnya akan segera terasa. Ketika kita memahami kekuatan pikiran bawah sadar dan bagaimana ia bekerja saat kita tidur, kita bisa mulai menggunakannya sebagai alat untuk menciptakan kehidupan yang kita inginkan. Banyak orang menjalani hidup mereka dengan perasaan bahwa mereka tidak memiliki kendali atas nasib mereka. Padahal kenyataannya, pikiran kita memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk realitas yang kita alami. Pemrograman ulang pikiran di malam hari bukan sekadar teknik spiritual atau psikologis, tetapi merupakan cara nyata untuk melatih otak kita agar lebih selaras dengan tujuan dan impian kita. Salah satu alasan utama mengapa pemrograman pikiran sebelum tidur sangat efektif adalah karena pada saat itu, otak kita berada dalam keadaan gelombang otak yang lebih lambat, seperti gelombang alfa dan theta. Ini adalah kondisi di mana pikiran kita lebih mudah menerima sugesti tanpa hambatan dari pikiran kritis, yang biasanya mempertanyakan atau menolak informasi baru. Itulah mengapa, jika kita mengisi pikiran kita dengan afirmasi positif, visualisasi, keberhasilan, dan perasaan syukur sebelum tidur, maka alam bawah sadar akan bekerja sepanjang malam untuk memperkuat keyakinan tersebut dan mencari cara untuk mewujudkannya dalam kehidupan nyata. Sayangnya, banyak orang menghabiskan waktu sebelum tidur dengan mengkhawatirkan masalah mereka, mengingat kembali kesalahan yang terjadi di siang hari, atau bahkan mengisi pikiran mereka dengan informasi negatif dari media sosial atau berita. Tanpa disadari, mereka memberi makan alam bawah sadar mereka dengan ketakutan, kecemasan, dan perasaan kekurangan, yang pada akhirnya memperkuat pola pikir negatif dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, jika kita ingin mengubah hidup kita, kita harus mulai dengan menyadari apa yang kita tanamkan dalam pikiran kita sebelum tidur. Salah satu kebiasaan terbaik yang bisa kita bangun adalah mengakhiri hari dengan rasa syukur. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, rasa syukur adalah salah satu energi paling kuat yang dapat mengubah getaran kita dan menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidup kita. Sebelum tidur, luangkan waktu beberapa menit untuk mengingat hal-hal yang bisa kita syukuri dalam sehari itu. Tidak perlu sesuatu yang besar atau luar biasa. Bahkan hal-hal sederhana seperti menikmati secangkir kopi yang enak, mendapatkan senyuman dari seseorang, atau menyelesaikan tugas yang sulit pun bisa menjadi alasan untuk bersyukur. Yang terpenting, bukan hanya mengingatnya, tetapi juga benar-benar merasakan perasaan syukur itu dalam hati kita. Selain rasa syukur, afirmasi juga sangat efektif dalam membentuk ulang pola pikir kita. Afirmasi adalah pernyataan positif yang kita ulangi secara sadar untuk menggantikan keyakinan lama yang membatasi kita. Misalnya, jika kita sering merasa tidak percaya diri, kita bisa mulai mengulang afirmasi seperti, "Saya memiliki kepercayaan diri yang kuat dan saya mampu menghadapi segala tantangan." Jika kita ingin menarik lebih banyak keberlimpahan,
kita bisa mengatakan, "Saya adalah magnet bagi kekayaan dan kesempatan baik." Kunci dari afirmasi adalah melakukannya dengan emosi dan keyakinan penuh, karena hanya dengan cara itulah afirmasi bisa benar-benar tertanam dalam pikiran bawah sadar kita. Namun, ada satu kesalahan yang sering dilakukan orang saat menggunakan afirmasi, yaitu mengucapkannya dengan perasaan ragu atau tidak percaya. Jika kita mengatakan, "Saya sukses dan bahagia," tetapi di dalam hati kita merasa bahwa itu tidak benar, maka afirmasi tersebut tidak akan efektif. Untuk mengatasi ini, kita bisa menggunakan teknik yang disebut bridging affirmations, yaitu dengan merangkai afirmasi yang lebih mudah diterima oleh pikiran kita. Misalnya, jika kita merasa sulit mengatakan, "Saya kaya dan sukses," kita bisa mulai dengan, "Saya terbuka untuk menerima keberlimpahan dalam hidup saya," atau, "Setiap hari saya semakin dekat dengan kesuksesan." Dengan cara ini, alam bawah sadar kita tidak akan langsung menolaknya, melainkan secara bertahap akan mulai menerima ide tersebut sebagai kebenaran. Selain afirmasi, visualisasi juga merupakan alat yang sangat kuat untuk memprogram ulang pikiran kita. Banyak atlet, pengusaha sukses, dan individu berprestasi lainnya menggunakan visualisasi sebagai bagian dari rutinitas mereka. Sebelum tidur, kita bisa membayangkan dengan jelas kehidupan yang kita inginkan. Jika kita ingin mencapai kesuksesan dalam karier, kita bisa membayangkan diri kita bekerja dengan penuh semangat, menerima pengakuan atas pencapaian kita, atau bahkan melihat saldo rekening kita bertambah. Jika kita ingin memiliki hubungan yang harmonis, kita bisa membayangkan diri kita dikelilingi oleh orang-orang yang penuh kasih dan mendukung kita. Semakin jelas dan detail kita membayangkannya, semakin kuat efeknya dalam pikiran bawah sadar kita. Salah satu aspek yang membuat visualisasi menjadi lebih efektif adalah melibatkan emosi dalam prosesnya. Jangan hanya melihat gambaran mental, tetapi juga rasakan kebahagiaan, kegembiraan, dan rasa syukur seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Alam bawah sadar, kita tidak bisa membedakan antara pengalaman nyata dan imajinasi yang dirasakan dengan kuat. Oleh karena itu, semakin kita bisa masuk ke dalam perasaan yang dihasilkan oleh visualisasi kita, semakin cepat pikiran bawah sadar akan mulai bekerja untuk mewujudkannya. Selain afirmasi dan visualisasi, salah satu teknik yang dapat meningkatkan efektivitas pemrograman pikiran di malam hari adalah menulis jurnal sebelum tidur. Menulis adalah cara yang sangat efektif untuk mengarahkan fokus pikiran kita. Kita bisa menulis afirmasi, daftar rasa syukur, atau bahkan menggambarkan impian kita seolah-olah sudah menjadi kenyataan. Dengan menuliskannya, kita memberi sinyal yang lebih kuat kepada alam bawah sadar bahwa ini adalah sesuatu yang penting bagi kita. Agar semua teknik ini benar-benar memberikan hasil, konsistensi adalah kunci utama. Tidak cukup hanya melakukannya sekali atau 2 kali. Kita harus menjadikannya sebagai bagian dari rutinitas harian kita. Seperti halnya membangun otot di gym, pemrograman ulang pikiran membutuhkan latihan terus-menerus. Mungkin pada awalnya terasa canggung atau tidak alami, tetapi seiring waktu, kita akan mulai merasakan perubahan dalam cara kita berpikir dan merespons kehidupan. Yang tak kalah penting adalah membiarkan proses ini terjadi dengan sikap santai dan penuh kepercayaan. Jangan terburu-buru atau merasa frustasi jika hasilnya belum langsung terlihat. Ingatlah bahwa pikiran bawah sadar bekerja dengan caranya sendiri dan perubahan yang nyata memerlukan waktu. Jika kita terus menjalankan praktik ini dengan keyakinan dan tanpa tekanan berlebihan, maka perubahan akan datang dengan cara yang alami dan bahkan mungkin lebih cepat dari yang kita duga. Pada akhirnya, malam hari bukan hanya waktu untuk beristirahat, tetapi juga waktu yang paling berharga untuk menanam benih masa depan kita. Kita memiliki pilihan setiap malam. Apakah kita ingin membiarkan pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan, atau kita ingin mengisinya dengan afirmasi positif, rasa syukur, dan gambaran kesuksesan? Dengan memahami dan menggunakan kekuatan pemrograman ulang pikiran di malam hari, kita bisa secara sadar menciptakan realitas yang lebih baik dan mencapai potensi tertinggi kita.